Nama saya Rahman. Mata pencarian saya menjual bambu. Dan kadang-kadang saya menanam sayuran di kebun kosong sebelah sana. Saya mengadu nasib di Jakarta sudah 12 tahun. Sebelumnya saya di Jawa bercocok tanam menjadi buruh harian. Ya kalau musim tanam, kalau tidak ada terpaksa saya menunggu lagi. Anak saya lahir di Jakarta 2. Yang pertama Soleh berumur 10 tahun laki-laki. Yang kedua Nurul umur 7 tahun perempuan. Dua-duanya sekolah di SD. Saya menanam sayur ini sudah lama, ya sekitar 5 tahunan. Kalau tentang penghasilan ya jelas kurang. Kalau berlebihan kan nggak mungkin tinggal di bawah jembatan. Nanam sayur di sini pertamanya sih cuma iseng-iseng buat nambah-nambahin kebutuhan sehari-hari. Nggak taunya keterusan. Kalau lagi panen begini bisa saya peroleh sekitar Rp10.000. Soalnya saya berkebun ini modalnya bukan tanah dipacul langsung ditanami, pakai pupuk segala. Jadi juga pakai modal. Sayangnya panen ini nggak bisa setiap hari. Jadi penghasilannya juga terbatas. Jadi susah kalau cuma mengharapkan dari hasil panen sayur tok. Mana saya nanam ini kan di tanah orang. Jadi saya pakai tanah liar. Maksud sayanya yang liar. Jadi sewaktu-waktu bisa saja digusur tanpa ngasih tahu dulu. Kalau sampai kena gusur beneran, habislah keluarga saya. Pak, ngelamun. Tadi anak-anak minta uang bayaran tuh. Iya, Bapak juga tadi jual sayur 20.000. Kasih ujang 5.000. Terus buat transport 2.500. Tinggal 12.500. Anak-anak bayaran berapa? 5.000 berdua. Ya sudah, tinggal 7.500.
Kalau sekedar buat makan saja yang sederhana sih saya bisa. Cuman yang saya takutkan sekarang justru kedua anak saya. Maksud saya pendidikannya. Dan yang bikin saya tidak tenang, saya tinggal di pinggiran kali. Sewaktu-waktu saya takut kena gusur. Sebenarnya saya sih pingin bantu-bantu suami kerja buat tambah-tambah. Susahnya saya nggak punya keterampilan, jadi serba susah. Mau dagang takut rugi, mau bantu yang lainnya nggak punya keterampilan. Dapat. 7,5 ya? Ya. Apa nanti dapat? Dapat. Dapat. 7,5 aja deh bang. Pas setengah ya? Pas setengah biasa ya? Boleh. Harinya. Hari berapa nih 5,5? Ya, 5,5. Ecehan nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. 2, Nah, 3, 4, 5, setengah. kasih ya bang. Iya, kembali. Soleh, Nurul, habis sembahyang belajar. Transmigrasi ialah perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang masih kekurangan penduduk. Transmigrasi diadakan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat itu sendiri. Di pulau yang masih subur dan hijau, para transmigran bisa membuka lingkungan hidup baru. Mereka mendapat tanah yang cukup luas. Hasilnya pun cukup menghidupi keluarga di tempat yang baru itu. Akan tercipta kemakmuran, mereka tidak perlu lagi hidup berjejal-jejal. Mereka dapat tinggal di alam bebas dan subur dengan udara nyaman dan makanan pun mudah diperoleh. Dengan keikutsertaan keluarga Rahman untuk bertransmigrasi, kehidupan dan penghidupan mereka sekeluarga akan terjamin. Hal ini tentunya tergantung pula kepada keluarga itu sendiri. Apabila mereka rajin bekerja, khususnya mengerjakan lahan pekarangan, lahan pertanian, perkebunan yang diberikan oleh pemerintah, tentunya akan cepat berhasil. Bagaimana saya dapat dikatakan hidup layak, sedangkan penghasilan saja tidak menentu. Seperti jual bambu. Kalau dulu memang banyak yang pergunakan bambu, dan untungnya juga lumayan. Kalau sekarang lain lagi, yang beli jarang, untungnya tipis. Karena kurang bergengsi kalau bangunan dari bambu. Jadi lebih banyak pergunakan beton. Apalagi kebun sayur saya di sana. Kalau musim panas memang lumayan, tumbuhan subur. Walaupun saya harus menyiram pagi dan sore. Jadi waktu saya banyak tersita di kebun. Lain lagi kalau musim hujan, sudah kotor, tumbuhan daunnya banyak yang keriput. Dan menjualnya juga susah. Masalah tempat tinggal memang kurang memadai. Begitu juga dengan masa tua saya. Apakah begitu yang dapat dikatakan hidup layak? Kalau kita lihat kehidupan dan penghidupan keluarga Rahman di Jakarta, pertama, dengan perumahan, lingkungan yang tidak sehat, selalu dihantui oleh banjir yang setiap saat mengancamnya. Kedua, pekerjaan yang memeras tenaga. Mungkin sekarang fisik Pak Rahman masih kuat, namun apabila umur semakin lanjut, tentunya hal ini menyulitkan keluarga Rahman dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Jika dibandingkan dengan lokasi transmigrasi, di sana sudah tersedia sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah tentunya. Transmigrasi pola PER ini ada dua macam, yaitu PER trans dan PER-sus. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Saya mau tanya, Pak, bagaimana setelah saya di pemukiman nanti, Pak? Apakah ada sekolahan, rumah sakit, Pak? Itu semua fasilitas umum seperti yang adik bilang itu semua ada, kecuali kalau kebetulan adik datang baru sebagai pionir, itu jelas belum ada.
Kalau begitu Pak, misalnya saya mau jadi transmigrasi, nah, di mana saya harus mendaftarkan Pak? Di sini, di brosur ini sudah tercantum, boleh di Kanwil dan boleh pula di 5 wilayah. Kecuali Jakarta Pusat, itu Jalan Gunung Sari nomor 31. Sedangkan yang 4 wilayah lain, Barat, Timur, Selatan, Utara, di masing-masing kantor wali kota. Silakan, di mana adik berada? Apakah di wilayah pusat, di wilayah utara, barat, selatan, atau timur? Saya tertarik sama program transmigrasi ini. Dalam hati saya justru saya takut, ragu, apa saya nanti mampu mengerjakan tanah yang saya peroleh dari ikut transmigrasi ini. Yang saya bayangkan pekerjaan macul yang 2 hektar itu. Tapi rasa-rasanya cuma satu kesempatan ini yang bisa merubah keadaan keluarga saya, yaitu ikut sebagai transmigran. Suami saya ngajak saya untuk ikut transmigrasi. Terus terang, saya kurang setuju. Bagaimana nggak berat daerah transmigrasi, saya nggak tahu. Saya takut nanti malah makin susah saja. Tapi yang namanya istri, saya ya harus ikut kalau suami saya sudah punya tekad seperti itu. Orang berumah tangga kan susah senang sudah resikonya. Ya, masuk dalam Pak ya. Nama siapa Pak? Rahman Pak, Rahman. Umurnya 38, 38. Pendidikan SMP, SMP. Asal dari mana Pak? Jakarta Selatan, Jakarta Selatan. Jumlah jiwanya berapa Pak? 4. Wah, kalau gitu ikut KB Pak ya. Ya, untuk selanjutnya Bapak mendapatkan nomor 20 di Pondok Sitiung ya. Terima kasih Pak. Silakan jalan Pak. Ya. Selanjutnya kedua. Nah, tugas kami yang paling penting adalah menyiapkan jiwa mereka, menanamkan jiwa-jiwa kejuangan bagi calon transmigran ini, karena mereka pada akhirnya juga adalah pahlawan-pahlawan pembangunan. Kenapa kami sebutkan demikian? Karena mereka di tempat yang tinggalkan juga diberikan kesempatan pemerintah seperti membangun. Kemudian setelah sampai di sana, mereka juga memang aktif membangun. Dengan demikian berarti peran serta mereka tenaga trans ini sebagai tenaga pembangunan sangat diharapkan. Oleh karena itu penanaman jiwa kejuangan ini sangat penting, kami anggap penting agar mereka itu merasa mantap, dipindahkan bukan untuk diapa-apakan tetapi ditempatkan yang lebih baik sebagai tenaga pembangun. Ini berarti mereka kita anggap sebagai pahlawan-pahlawan pembangunan. Yaitu membersihkan rumput-rumput ya. Terus kemudian memperlancar saluran air ya. Kemudian membersihkan kalau ada kotoran-kotoran serta membuang buah-buah yang berlebih ya, supaya nanti tumbuhnya menjadi subur. Ya, Pak. Jadi Bapak nanti kalau di lokasi kalau ada buah-buah lebih jangan didiamkan. Ya, Pak. Harus dibuang. Ya. Nah, juga nanti ada yaitu pemupukan, Pak ya. Nah, kita yaitu memupuk dengan apa namanya? Nah, Balai Latihan Transmigrasi, baik dari asal maupun dari penempatan, itu bertugas melatih, memberikan transmigran sebagai tenaga kerja yang terdidik. Begitu juga Balai Latihan Transmigrasi DKI Jakarta. Tugas kami adalah menyiapkan mereka agar para transmigran ini sebagai tenaga pembangunan di daerah penempatan nanti, mereka siap dengan mempunyai keterampilan-keterampilan yang diinginkan oleh daerah penempatan. Untuk itu ada beberapa fasilitas, antara lain fasilitas kelas, kemudian tempat-tempat praktek, peralatan praktek, semuanya lengkap. Dan mereka selama dalam pendidikan semuanya mendapatkan serba gratis. Dari mulai asrama, dari mulai kondisi kesehatan, dari mulai makanan, semuanya gratis diberikan kepada mereka dan tidak ada unsur meminta bayaran. Dengan lingkungan yang demikian, kami sudah siapkan juga tempat-tempat untuk sengaja untuk berlatih.
pertanian, latih bengkel, latih segala macam lah, jahit-menjahit untuk istrinya, dan berlatih juga untuk kegiatan home industry. Semuanya itu sengaja disiapkan, diberikan kepada mereka, karena kita mengirim tenaga tran ini betul-betul sebagai tenaga yang terdidik, terlatih, dan siap kerja. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, bahwa hasil pertanian bisa kita olah, ya. Untuk itu perlu diketahui bahwa pertanian itu banyak sekali yang dihasilkan. Namun demikian, kalau kita tidak mengolahnya, maka kita tidak bisa menghasilkan atau membuat suatu hasil yang lebih tinggi. Ya. Seperti contoh-contoh tadi, misalnya di tanaman kacang, kita keringkan, terus kita bikin kacang garing. Ya. Misalnya jagung bisa kita bikin tepung, ataupun juga kita bikin blondong. Adapun singkong tadi bisa kita keringkan menjadi gaplek, atau juga kita bikin keripik. Ya, untuk itulah maka pendapatan Bapak niscaya akan meningkat. Di samping itu pun tidak kalah pentingnya loh, bahwa kesehatan mereka di sini kami perhatikan. Sekeluarganya, kebetulan di DKI ini mereka datang selain kepala keluarga, juga istri dan anak-anaknya. Yang satu siapa? Putranya. Namanya? Mat Kolis. Mat Kolis. Umurnya berapa? Karo teman. Kalau tengahnya berapa? Setahun setengah. Tahun setengah. Kenapa? Gatal. Gatal aja? Iya. Mas Kolis. Ini Bu ya, dipecahin ya anaknya ya. Aton. Oh, Aton ya. Ini pel KB-nya ya Bu ya, satu-satu ya. Udah tahu cara ini. Udah. Ya. Sartin siapa? Sartin. Saya merasa gembira sekali. Saya nggak nyangka kalau usaha transmigrasi sejauh ini. Untuk latihan saja, saya dengan teman-teman dibawa ke tempat latihan yang sesuai dengan pemukiman saya nanti. Baik fisik maupun mental, pokoknya saya udah siap. Seusahanya saya latihan, saya siap untuk diberangkatkan. Sehingga sampai di sana, mereka juga diharapkan di samping siap kerja, justru harapan yang terbesar adalah juga dapat membawa dampak bagi lingkungannya untuk bersama-sama maju. Jadi katakanlah sebagai contoh lah bagi orang lain, penduduk di sana sekitarnya, sehingga dengan contoh ini diharapkan semua bisa maju. Tidak dia sendiri, tapi masyarakat di sana juga maju bersama-sama. Nah, kalau kemajuan ini dicapai secara bersama, berarti secara nasional tujuan memakmurkan rakyat dan mencerahkan bangsa akan tercapai pula. Nah, harapan-harapan inilah juga diberikan kepada mereka agar di samping mereka itu bertani, juga diberikan keterampilan-keterampilan tadi, harapannya supaya itu tercapai. Tadinya saya menentang keinginan suami untuk menjadi tran. Habis bagaimana? Saya kan tidak mengerti seluk-beluknya. Saya pikir jadi tran itu dilepas begitu saja di hutan. Siapa yang nggak takut? Tapi kalau kenyataannya pakai dibekali seperti ini, jadi malu hati saya. Saya jadi semakin mantap untuk ikut suami bertransmigrasi. Kita kalau kepengen ya itu kan ada persediaan itu kan ayam 20 biji itu kan sampai lah sampai Jakarta. Yo.
Nah, kepada calon tran ini, di samping mereka diberikan pengetahuan dan pendidikan di sini secara keterampilan, pada waktu berangkat pun kita berikan kepada mereka secara fisik bekal alat-alat pertanian lengkap dan bibit palawija. Di samping juga bekal-bekal yang lain, kadang-kadang bahkan bantuan modal dari Pemda setempat, dari Pemda yang mengirim, tetapi yang jelas adalah dengan bekal pengetahuan, dengan bekal keterampilan dan bekal-bekal ini, mereka di sana langsung bisa kerja betul-betul. Tidak mengharapkan apa-apa lagi, tapi dengan mendapatkan alokasi pekarangan, mereka bisa bekerja dengan bekal yang ada. Itulah hal-hal yang kami siapkan kepada mereka. Dengan demikian maka image transmigran itu dipindahkan begitu saja, tidak ada lagi sekarang. Tiba sudah saat yang akan merubah masa depan keluarga. Ada perasaan yakin yang dalam. Masa depan kita, bekal yang diberikan kepada saya lebih daripada cukup. Bekal kemantapan mental yang diberikan mendorong tekad kami untuk dapat hidup yang lebih layak, lebih baik. Sebelumnya saya tak menduga sama sekali kalau usaha transmigrasi ini yang dilaksanakan oleh pemerintah demikian seriusnya. Dana yang dikeluarkan tentu banyak sekali. Dari saya mendaftarkan masuk pendidikan sampai bekal-bekal ini diberikan. Perhatian yang mengesankan. Dari tak tahu apa-apa tentang transmigrasi, sekarang saya jadi mantap. Istri saya sekarang sudah tidak bertanya-tanya lagi bagaimana di lokasi nanti. Anak-anak saya juga gembira. Tugu selamat datang, tapi dia melambaikan selamat tinggal. Tidak apa-apa, saya mau macul, biar keringat saya ngucur deras. Tapi saya lega, saya pasti bisa hidup lebih layak.